Gue tahu satu lagi. Apa? Tabayun. Kalau husnuzon itu kan kita positive thinking. Kalau tabayun ada aksinya. Sebentar kita kunci jawabannya. Habib gimana? Betul. Betul, oke. Itu menurut gue ya, pesugihan-pesugihan di Gunung Kawi harus dikejar, harus diawasi OJK. Pesugihan Gunung Kawi diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Tapi kita harus numbalin satu keluarga kita. Gas. Pilih yang Di paling semua benci. keluarga pasti ada satu yang kita dalam hati merasa tahu gua. fungsimu Lu di tim mana? Istri apa suami? Makanya itu istri sama istri. Podcast Radio Bahlul barengan sama Sahil. Sama Kamal juga ya, kita sudah mengudara sampai Selat Sunda. Asoy, luar biasa. Keren. Hari Mau ini- dimanapun kita, pokoknya lu bisa mendengarkan podcast Radio Iya. Bahlul. Mau lu di... Jangan lupa download apps-nya di sini. Apaan? Apps apa? Podcast Radio Bahlul app. Emang udah ada? Diam lu, tamu banyak ngomong. Loh. Sini ya, dulu sini ya. Oke. Kita bisa didengarkan dari berbagai Podcast belahan baru dunia. sombong banget. Betul. Jujur kita nggak tahu ini episode keberapa. Pokoknya kita tapping ini pertama aja. Episode Udah gitu, pertama kita. udah gitu tamunya langsung podcast baru aja masih sombong. Iya betul. Enggak lah, Tamunya tapi number sekalian gokil banget. parah. Menurut udahlah. Nielsen, pendengar kita itu sudah mencapai angka puluhan juta. Menurut Nielsen. Kenapa lu kaget? Lu nge-freeze dua-duanya. Bukannya support, lu juga Nggak support. ada briefingnya nih, tiba-tiba Pertama, lu ngomong kayak gitu. pertama Kenapa itu sih? datanya ditarik langsung dari YouTube. Mm-mm. Kedua, kita nggak pakai Nielsen. Lu pakai apa? Enggak langsung dari YouTube. Ada anak Jansen, kita pakai Jansen. kasih tahu. Karena kita di Cibubur kita pakai Jansen. Cibubur Jansen. Kita pakai Jansen, guys. Oke. Tapi yang jelas tamu kita pertama, kita langsung mendatangkan pesugihannya YouTube. Wih. Aduh. Emang ya? Salah lu. Salah. Justru karena kita masih pengen nge-grab numbers gitu kan. Kita langsung cari tamu yang kontroversial. Yes. Antara dia pesugihan YouTube Coki. atau pesugihan beneran. Coki Pardede. Terima kasih saya sudah diundang. Kita tepuk tangan dulu buat podcast ini dulu dong, biar semangat, Cuk. Pokoknya lo di sini berperan sebagai penyiar juga. Oh iya, Iya, kita nggak bakal nanya-nanya soal lu. boleh. Karena nggak menarik. Coki Pardede. Kalau ada pertanyaan soal Coki, kasus. Tapi gua ada teori. Apa? Teori apa? Soal? Kita itu udah dianggap terkenal. Kalau meninggalnya ada konspirasinya. Kan, baru mulai nih. Iya, Baru mulai. Karena udah kalau Elvis, misalnya Elvis. Iya benar. Kalau misalnya lu meninggalnya reaksi orang cuman ya berarti lu orang pada umumnya. Ah, Ya. Tapi kalau lu meninggalnya ada konspirasinya Elvis, Iya. Tupac, iya. Michael Jackson. Berarti lu Terkenal udah secara global berarti. Lu juga pasti ada konspirasinya nanti. Enggak, insya Allah. Meninggal gue. Nggak gini. Insya Allah gue rencananya syahid. Nggak ada konspirasi, dimakamin secara proper. Dia kayaknya belum paham maksud syahid itu gimana tuh belum paham. Emang belum pak. Enggak lagi Lu kan Syah. Sahih. Oh sorry maaf, saya kan nggak tahu. makanya Sahil, nanya. Kamal, syahid itu beda lagi. Oh. Kalau lu nanti pada saat lu meninggal gitu ya, lu berpulang ya, lu emang pengen kontroversinya apa? Dimakan babi. Dimakan babi. Iya, azab kebanyakan makan babi ya. Iya mungkin. Di kuburannya Dimakan babi. ada babi, Tahu. lucu banget. Kontroversi Coki Pardede. Di kuburannya ada babi, lucu banget. Emang makanya bahaya kan? Ya lucu dong. Di topik aja lah. Lu, Ngomongin meninggal. nggak siapa yang bawa topiknya duluan? Babi. Nggak ada. Lu tadi ngomongin soal meninggal. Yang lo bilang tadi gua ada kontroversinya kan lu. Emang lo ada kontroversinya Yang masa lo? pertama mancing kan lu. Oh iya benar. Emang datar hidup lo? Gila kali lo googling sono diri lo sendiri. Enggak, lu pengen kontroversinya apa, Cok? Kalau meninggal? Iya. Enggak lah, kalau meninggal mah pengen. Menurut gua meninggal tuh rapot kita manusia ya. Iya Allah. Bener cu. Bener, tapi setuju gue. Bener. Maksud gua rame atau enggaknya itu menentukan kita populer atau enggak. Rame, jangan sekedar rame. Kan ada yang rame tapi kalau bad vibes. Kan ada kan? Ya. Yang rame cuma pengen tahu Gua doang, cuman bukan pengen- karena sayang dia meninggal. Gue cuman pengen nanti kalau meninggal keramaian orang yang datang ke pemakaman gua tidak menimbulkan masalah buat orang lain. Oh, berarti bukan kayak sinetron Hidayah. Iya. Maksudnya dia kalau rame kan takutnya ngalingin parkiran jalan Betul, gitu-gitu. Ok. macet. Maksudnya Oh, lebih ke arah situ. dia pengen sepi, tenang kalau sepi mah kayaknya Lo enggak. Terkabul lah. Iya, iya. Gua bahkan nanti kalau meninggal gua ada videonya. Videonya. Gua udah Streaming. rencana. Bukan gua udah rencana. Nanti gua mau video yang nanti akan diupload saat saya meninggal.
Apa video apa? Jadi Video apa? kalau kalian nonton Menyaksikan, video ini, Hah? berarti saya sudah Gak meninggal. ada. Silakan head comment di bawah. Kasian dia. Si karena saya tidak akan balas. Gitu doang. Justru Loh, iya bener. Kalau lu balas Serem, horor. Iya. Horor kalau balas horor. Begitu doang ya? Iya. Gue pikir lo mau bikin video buat keluarga lo gitu-gitu. Ya pasti kan mereka udah tahu duluan lah. Bukan, kayak misalkan lu ninggalin pesan gitu. Gue punya brankas ini di sini, gue punya ATM. Itu gue. Gue kemarin Gua tahu hampir lagi meto. ceritanya. Tahu kan lo? Jadi ceritain. Tahu kan? Iya, iya, Kan kita iya. seproject. Iya, Jadi iya, nanya-nanya, iya, lo iya. bener hampir mati mal. Iya. Alhamdulillah. ada Sampai kesempatan sekarang kedua. videonya gue masih ada video wasiatnya dia. Sampai gue bilang, lu kan udah sehat lagi, bersyukur kita Insya semua Allah. ya. Bikin lagi lightingnya lebih bagus. Enggak, maksudnya biar jelas kan, maksud gua. Jadi yang belum tahu konteksnya, ini gue ceritain ya. Ya, boleh Ya nggak? deh. Izin nggak? Ya, Boleh nggak? kan udah gue cerita di kemana-mana juga. Oh, ya udah. Iya. Jadi Kamal itu waktu kita lagi outing kantor gue, dia kan sempat kejang tuh gara-gara GERD-nya naik lah. Bukan GERD. Kaliumnya rendah. Gue mah kata-kata pertama dokter yang gue ambil. Bukan dokter. Emang itu lo perawat dokter? yang ngomong bukan juga. Orang Lu belum merasa lebih baik dari dokter? belum diperiksa apa-apa GERD ini. Begitu diperiksa kaliumnya rendah, GERD-nya nggak ada. Itu kan setelah pemeriksaan yang Itu komprehensif. indikasi awal ya mungkin. Indikasi awal kan GERD-nya, Ya. terus dia panik attack, terus tangannya begini terus nih. Oh. Ketekuk. Begini terus, tapi lu tahu jempolnya begini. Ya. Sumpah demi Allah, gue ada videonya. Gue juga ada. Gue lebih begini. percaya Sahil. Ada videonya lu begini. Gue lebih percaya Sahil. Lu tuh begini. Emang iya, lo kan yang selama gue rendah lo percaya apa dia? Selama gue dijatuhin. Males gue juga. Terus akhirnya saking dia paniknya, dia kan kepikir, wah kayaknya gue lewat nih, Wok, videoin gue dong. Akhirnya gue videoin, terus dia bilang, ya gue punya brankas, gue punya ini, buat anak-anak aku, ini, buat istri aku, ini, Ya. gitu lah. Jadi gue sekarang udah tahu semua Video dalamannya dia. wasiat, guys. Oke. Ya itu kan Videonya 5 menit, lu mau nggak Cok? Nanti aja janganlah. Jangan, itu kan informasi krusial. iya betul. Banyak Informasi informasi-informasi krusial. personal di situ. Betul, Yang betul, tidak betul. boleh dipublikasikan. Dan janganlah, lo kan baru terkenal, jangan meninggal dulu lah. Kita Sombong lo. lo enggak, bro. Tentang lo udah kenal. Lo enggak, maksud gua kita masih perlu dihibur. Oh iya, makasih ya. Kita masih, dan ini kalau misalnya bukan apa-apa nih, mohon maaf. Kalau Anda meninggal ini kontraknya berapa episode? Iya. 10 sih ya. Berapa sih? Baru jalan ini. Selesai dulu lah kontraknya. Enggak sebenarnya. Maksud lu selesai kontrak ini baru dia meninggal. Profesional. Parah nih orang nih. Nggak, Gua kan- maksudnya gua kan profesional juga- till gua kan- the end, Cuk. Gua sama saya kan juga pengen bikin dinasti Bahlul Indonesia. Asik. Gitu loh. Bisa. Masa lo doang yang bikin. Masuk. Kita tuh punya Penyiar juga radio. besar. Lu saran gitu. gue lo jadi penyiar radio deh. Dia emang udah Bahlul 16 tahun ini siaran. Tapi yang pasti kan kita semua punya mimpi-mimpi besar gitu kan. Betul. Makanya kita datangkan orang yang punya mimpi besar ini juga. Terima Iya. kasih. Dan dia termasuk salah satu pengamat juga kan. Dia ngamatin Oh parah. tentang pemberitaan-pemberitaan yang terjadi. Gue kan ada proyek sama dia nih. Hmm. Lebih update dari gua. Ya memang. Pokoknya kalau maki-maki pemimpin dia dah. Maki pemimpin dia, nyindir pemimpin lu. Nah, Ya, gua kan berhenti nengahin doang nih. Ya betul. Gue kan berhenti di Lu main itu. Cuman nyindir-nyindir Emang doang. pas juga secara frame udah di setting biar nanti kalau di klip lu bisa di crop. Ya, betul. Jadi berhenti di Untuk TikTok gitu, Iya, bener ya. betul. Jadi emang udah pas nih ya kan, udah pas nih. Jadi emang ini yang bahaya, ini yang aman. Bener. kalau kita berdua siaran soalnya emang kita kan kita kalau penyiar itu udah bukan profiling. Betul. Kita udah nyampein isu-isu yang lagi hype apa. segala Contoh, macam. salah satu isu yang lagi hype tuh yang si Taufik Hidayat yang nyekap Ya. pasangannya tuh. Iya. Tahu kan lo? Yang sampai 3 tahun. YTR ya? YTR kalau nggak salah. Ya, inisialnya YTR. YTR kalau Ya, nggak salah. Disekap selama 3 tahun. 3 tahun itu. 3 tahun. Gila banget, men. Itu menurut lo itu termasuk psikopat gak, Cok? Udah jelas lah, udah jelas. Psikopat? Psikopat. Tapi sebelum gua lanjut, lu tahu nggak waktu mukanya dia viral di mana-mana? Muka yang si korban atau bukan, yang mukanya pelaku. Hah? Waktu mukanya pelaku viral di mana-mana, ada orang yang mirip si Taufik Hidayat Hah? yang bikin klarifikasi karena dia disamperin banyak orang diduga Dia Taufik Hidayat. dia Taufik Hidayat. Dan memang waktu dia bikin klarifikasi mukanya mirip, cu. Oh iya. Iya, kalau lu bisa cek ada videonya. Emang viral. ada garis muka yang similar lah. Betul. Makanya semirip itu. Dia waktu itu klarifikasi karena dia udah lumayan serem karena waktu itu KDM bikin bounty kan.
Oh iya. Iya, KDM benar. tuh bikin bounty 250 juta. Iya, kalau yang nemuin dia. Iya. Buat yang nemuin. Terus akhirnya masyarakat kan langsung berlomba-lomba untuk nemuin beliau. Karena ada 250 jutanya Ada dong. 250 juta. Iya. Dan habis itu orang yang mukanya mirip ini klarifikasi karena dia bilang katanya dia lagi jalan ke mall, lagi jalan kemana, disamperin orang. Dan disamperinnya lucu banget. Bapak yang viral itu ya? Emang tanpa konteks. Apa yang viral? Iya, saya yang viral mukbang. Ibu nonton. Itu video 5 tahun lalu, Bu. Viral mukbang saya. Makasih Bu udah apresiasi. ada lagi yang disamperin. Bapak yang viral itu ya. Maaf, saya bukan Coki Pardede. Kalau gua digituin udah beda lagi jawabannya. Halo. Bapak yang viral itu ya? Hah? Yang mana ya? Terlalu banyak. Jadi harus Terlalu klarifikasinya beda-beda soalnya. Iya. Tergantung yang mana gitu. Tapi jujur ngomongin psikopat ya, ini Ya. tuh nggak tahu kalau lo berdua ya. Cuman kalau di lingkaran kehidupan gua itu jadi terminologi yang cukup sering digunakan dibanding sebelum-sebelumnya masa hidup gue. Oh ya, belakangan ini. Belakangan ini, jadi nggak boleh ngelihat kan kita suka soto ya sebagai orang. Jadi nggak boleh ngelihat ada orang diem, misalkan di tempat kerja atau apa. Psikopat nih. Ih, psikopat nih gitu. Oh iya. Kan salah satu ciri-ciri yang kita tahu secara umum, mereka kan nir empati. Ya. Iya kan? Yang tergolong itu. Terus cenderung dalam tanda kutip antisosial. Ya, Jadi Sama dia tuh nggak sering tidak merasa bersalah. betul. Salah satu ciri orang, salah itu satu. bukannya ibu-ibu ditilang ya? Itu mah ibu-ibu ditilang tau. Sering nggak ngerasa Gua salah. ditilang juga ngerasa nggak bersalah. Gue ngerasa salah. Kalau definisinya dia tidak merasa bersalah, ada yang berarti masuk kategori psikopat. Apa? Orang yang lupa isi e-tol di tol. Itu Jujur. Emang lo belum pernah? jujur gua selama naik tol belum Lo pernah. jarang bawa mobil sendiri sih. Ya, gua belum pernah. Enggak, tapi kan lo jarang bawa mobil The sendiri. real psikopat itu tuh. Enggak. Yang dia udah kasih hazard, cetrek iya. terus lama banget asu dia ngisi. Gua kan sebel banget Cok sama orang begitu kan. Iya. Pernah Iya. satu hari gua nge-threads. Gue bikin lah. Emang lu nggak bisa ngisi Iya. dulu begini? Baru jalan. Nah, terus gimana? Gue tinggal 20 menit. Iya, diserang. Komennya 500. Astaga. Isinya nyerang semua. Nyerang semua lo, Iya. lo semua. Enggak, mohon maaf. Ya Yang elah cuma nunggu sebentar, emang kenapa sih? enggak. Ih, Mohon maaf. tidak. Daripada nyerang beliau, kenapa lu enggak isi e-tolnya? Lo berarti punya waktu. Jangan-jangan dia juga tadinya mau ngisi gitu. Wah, anjing gua diomongin nih. Balas dulu. Jadi isi dulu, woi. Sebaiknya dicek sebelum Betul. berangkat, memang karena itu sebenarnya merugikan. Beberapa orang tuh, siapa tuh ada yang lagi berak darah, tahu nggak lo? Dia Ya, pengen kita cepet-cepet. Wasir dong itu. Apa? Wasir. Dia nggak tahu penyakitnya apa lah, pokoknya kan Yang lagi dagingnya udah buru-buru. keluar gitu loh. Iya. Tapi kan intinya dia lagi buru-buru. Kebayang nggak kalau ada ambulan di belakang mobil lo? Itu Kalau gue sih juga nggak suka dengan orang-orang seperti itu. Tapi jujur, gue ngaku juga Lo pernah? pernah. Berapa Ada lama? momennya gue pikir e-tol gue masih banyak. Oh. Jadi gue jalan-jalan aja. Oke. Kan kadang-kadang apalagi kalau yang satu rumah itu isinya 5 orang, mobil cuma 1. Ya paham. Iya kan? Kita kan nggak tahu update-nya. Kita nggak tahu Ya, update-nya. benar. Kita udah ngisi gope sejuta atau berapapun itu. Orang tapi kaya. tahu-tahu. Orang Kan lo kaya. tahu jobnya lagi banyak. Oh iya. Iya kan? gila. ngisi itu sejuta buat bertujuh ya guys. Bertujuh ya. Jadi jangan langsung di judge apa-apa. Karena kan isi rumah gue 7 orang. Itu nggak boleh keluar dari mobil. Daripada ntar kita ribet. Sama satu lagi yang paling seru juga Iya. sebenarnya orang yang suka ngambil stroke. Betul. Iya kan? Iya. Yang suka nungguin stroke. Itu biasanya taksol, Pak. Iya sebentar nih kan gua ngasih tahu. Iya. Parah hujat taksol. Hujat ya. Gak ada yang ngehujat, gila lu ya. Oke, sorry. Gue cuma ngasih tahu. Belum selesai ya? Kondisinya Belum belum selesai. selesai. Oke, selesai. Udah langsung di framing gua. Oke, sorry. Kan dia ngambil. Eh. Sebenarnya di di kartu lu itu kalau lu tap Hah? itu udah bisa kelihatan historinya semua. Transaksi. Betul. Iya kan? Iya, betul. Cuma masalahnya kadang perusahaannya yang meminta hard copy-nya. Karena untuk reimburse. Reimburse. Ya. Padahal itu bisa di screen capture. Berarti yang salah perusahaannya yang Si gaptek. perusahaannya. Nah waktu itu gue bikin itu juga. Thread. Itu Iya. diserang juga ternyata. Tapi bukan sama orang kan, sama PT. Sumber Jaya Makmur. Ada lagi Abadi Jaya Nanjaya. yang masuk kategori psikopat. Perusahaan yang reimburse-nya lebih dari sebulan. Kenapa?
biasanya reimbursement itu Lebih Orang nih duitnya. kaya. Lebih. bukan masalah orang kaya Bang. Udah nggak relate nih masalah-masalah Ih, kelas bukan, menengah udah nggak lu relate lu. ngerasain. Udah kaya lu Orang ya. menengah ke bawah. Tolong Dirjen Pajak di Kamal. Atika Gramet diem ya, dengerin gua. Lo warna-warni soalnya. Rata-rata reimbursement masuk di gaji berikutnya, makanya butuh sebulan. Nggak Bukannya selalu. wajar. Nggak selalu. Tergantung Emang nggak selalu, sistemnya. cuman maksimal segitu. Ada yang dia bisa keluar di pertengahan bulan. Ada, cuman Ada. itu bonus aja. Menurut gue rata-rata reimbursement tuh dikeluarnya bareng gaji. Tapi buat orang-orang yang kelasnya menengah ke bawah yang membutuhkan banget, yang gajinya Dia perlu UMR langsung. banget, dia perlu langsung. Ya Iya. memang, cuman ya mungkin Empati lah. Ya. Psikopat lu ya? Gue empati dua arah ini namanya. Oke. Mencoba memahami Gue juga dua-duanya. ngerti, perusahaan kan butuh Sama ada satu lagi yang psikopat. Apa lagi? Banyak banget Banyak katalog lu. tuh, banyak. Itu di minimarket. Hah? Itu Lo, kan bentar, lo kenapa sih keganggu banget kalau dia lagi ngomongin circle dia? Biarin aja. Kan temen nggak bisa kita pilih. Wak. bener. Kalau di minimarket, lo tau kan itu kan kasirnya ada banyak. Ya. Betul. Kadang ada yang kosong nih. Ya, Itu kan logikanya. Wah, di sini nih. aktif lah dikit. Di sini lah Bisa tempat. dong. Iya. Masuk dong lu ke situ. Iya, gitu deh. Di sini tiba-tiba ada yang sini Mas. Bangsat. Tolong. Yang kosong dikasih tahu kosong. Itu gue juga nggak ngerti, Cuk. Iya sih bener. Apalagi yang di belakang-belakangnya yang pokoknya yang gede lah, minimarket gede tuh. Iya. Ada 5. Itu kan ngeprank ya maksud gue ya. Kita udah bawa barang-barang. Iya betul. Udah kita salah, dateng, beli dikit, dijudge. Ada lagi Mas? Maksud Anda apa? Maksud Anda apa? Lo pernah gini nggak? Apa? Mau isi bensin, Iya. SPBU. Iya. Lihat antrian panjang banget, lihat yang kerja cuma 2, tapi ada satu yang jongkok. Dan ada 2 dispenser kosong. Terus kayak, dia nggak aktif banget sih jadi orang. Nggak mau buka lagi satu. Itu dispensernya nyetrum. Bah lu. Oh iya, bener. Pelayanan Ada apa gitu. Ada. Tapi pernah begitu kan? Ada. Nyebelin Itu loh itu. sebenarnya di minimarket pun juga kejadian. Bener. Ketika lu lagi antri, lu udah di antrian nomor 3 atau nomor 4 gitu ya. Terus kan dia ada nawarin lagi, mau pulsanya sekalian, Ya. mau ini sekalian, mau Ya. ini sekalian. Terus yang di belakang ada mas-mas atau mbak-mbaknya bolak-balik aja. Bener. Ya. Kasir yang sini kan kosong. Betul. Bener. Iya kan? Bener. Kenapa Bener. nggak diisi Bener. gitu loh. Bener. Itu kemungkinan besar dia lagi break berarti, bukan lagi shiftnya dia kan. Berarti yang jongkok tadi juga break dong. Bener. Nggak tahu gue cuman ya pikirin gimana caranya. Jangan ada break-break yang merugikan masyarakat. Bener. Dia bayar bensinnya mahal, kita ngantri parah tuh kan piye loh. Iya. Betul. Itu maksud gue. Sama yang psikopat-psikopat tuh, sama gue mau nanya deh. Menurut lo kalau kita ke minimarket, terus kita ke minimarket karena pengen buang air kecil atau buang air besar, menurut lo, itu kan ada toiletnya. Toilet Betul. minimarket kan bisa dipakai kan? Iya, Kalau kita pakai toilet, boleh nggak habis pakai toilet keluar nggak beli? boleh. Boleh ya? Sering gue. Oh, selama ini gue salah dong. Enggak lu malu. Lu pakai harus beli. Gue kan gak enak soalnya udah pakai. Jadi selalu beli. Gue selalu beli. Lu tanya sesekali sama si mbak-mbak atau mas-masnya, Mas boleh numpang ke toilet, dikasih. Oh, nggak beli nggak apa-apa. Nggak beli nggak apa-apa. Cuman nggak boleh pakai airnya. Terus urusan lu. Challenge. Kerak, sampai rumah tuh masih kerak. Kerak-kerak gitu, kering. Kalau Coki mah santai. Tinggal ludahin. Kalau jorok, podcast radio ini. Ya lempar aja dulu. Nanti kan ada editor. Ya, iya. Kok lo tak jadi takut gitu sih sekarang? Enggak ada tuh urusan takut-takutnya. Gue geli. Tapi jorok balik lagi. tadi. Ya, siap. Kita masih ngomongin masalah si Psikopat. Lu pernah dilabelin itu nggak sih? Pernah. Karena secara Ya. sosial, lu tuh unik soalnya. Nggak normal. Nggak umum. Bukan nggak normal, sorry. Nggak umum. Ya kan? Sembarangan banget ngejajah. Lah bener. Nggak apa-apa. Ya kan maksud gue ini kan kita sebagai Orang awam. yang melihat Betul. Coki Pardede gitu. Betul. Yang tadinya bahkan gue melihat perjalanan dia, yang Ya. tadinya ngomong sembarangan baik, Ya. tanpa ada struktur kata yang apa ya istilahnya, pokoknya asal jeplak aja, Nggak tertata lah ya. nggak tertata. Tapi sekarang sudah ada semacam kalau ngobrol sama dia tuh udah ada semacam Filter. bukan masalah filter doang, Wok. Kadang-kadang filosofis juga, kadang-kadang ada wise-nya juga. Nata bahasa berarti diksinya Iya. dipikirin banget sama dia. Ya. Pokoknya sekolah dia yang berapa bulan waktu itu sekolah? Lama, hampir 2 tahun. Pokoknya sekolah di 2 tahun menurut gue manfaat dan faedah. Betul. Tapi itu cuma seminggu 3 kali kan? Enggak, langsung gue di dalam. Oh langsung. Langsung. Seminggu 3 kali apaan maksudnya? Oh, lo nggak ngerti. Kurang jauh main lo. Makanya ikutan sekolahnya. Iya. Ya Allah ya Fat. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah jangan dong. Nambah temen lo. Temen begitu amat.
Seenggaknya tuh lu tahu, kan lu suka banget explore pengalaman Betul. ini dan itu. Belajarlah. Masih ada kebun raya Bogor yang bisa dieksplor. Kenapa harus ke sono? Taman mini belum semua anjungan gue pakai. Taman mini. Iya, iya. Masih banyak. Tapi balik lagi ke pertanyaan lo, gua sering disematkan psikopat nggak? Yes, gue sering. Cuman bedanya gini, kalau misalnya tadi contoh kasus yang kita buka di awal tuh si Taufik Hidayat, kalau dia kan memang mungkin di kehidupannya dia tidak terlihat seperti psikopat. Itu dia tuh, itu juga anomali tuh. Tapi ternyata di balik sesuatu yang nggak kelihatan publik, ternyata dia psikopat. Iya. Kalau gua kebalikannya. Kelihatannya psikopat. Kelihatannya psikopat, tapi mudah-mudahan sih tidak. Saya berharap sampai ke depannya mudah-mudahan tidak. Oke. Karena biar teman-teman tahu, gua nih cuman bekerja sesuai tuntutan konten. Yang nuntut siapa? Kan konten-konten lo sendiri. Nah iya kan kita punya konsep, kita ada tim, ada gua. Misalnya contoh nih kita mau bikin konten, terus kita udah ngerti, oh berarti nanti arahnya ke sini, resikonya ini, resikonya itu. Nah itu resiko pekerjaan yang kita ambil demi konten yang menurut kita bagus. Oh berarti selama ini image yang keluar kalau Coki itu ateis itu gimmick? Nah itu dia, makanya gue baru mau nanya itu. Iya kan? Berarti itu semua hanya Itu kebutuhan gimmick. konten. Sebenarnya lu islami banget gitu. Nggak langsung ke Islam mas. Dia kan aslinya Kristen. Kenapa itu tuh pindah agama? Nggak, tapi gue gini, sebenarnya kalau demi kebutuhan konten ada elemen of truth-nya, tapi demi kebutuhan konten kita amplify 10 kali, 100 kali. Oke, paham. Nah, balik lagi nih ke nanti satu-satu yang pas apakah gue pernah disematkan psikopat? Menurut gue mungkin analoginya sama kayak kalau di sinetron ada orang yang jadi ibu tiri jahat. Iya. Dia aktingnya bagus banget. Iya. Sampai dia waktu lagi jalan-jalan ke mall, orang-orang merasa bahwa dia adalah jahat. Si jahat itu, lo tuh kayak gitu. Ya. Lo yang aslinya baik. Betul, makanya gua berusaha semaksimal mungkin apapun yang dianggap baik sama tim itu dianjurkan untuk tidak dipost di sosial media. Kenapa? Pencemaran nama buruk. Karena image-nya udah kadung begitu. Betul. Karena tuntutan konten. Jadi gua kayak 180 derajat berbeda dengan influencer pada umumnya. Jadi sebenarnya gitu, itu cuma kepentingan pekerjaan. Nah, jadi di saat orang-orang lagi misalkan rame ngedukung si yang satu ini atau kontra sama yang satu ini, lu justru datang berseberangan. Betul. Ya, karena kebutuhan konten tapi. Dan itu kan kelihatan dari nama-nama IP yang gua buat sama teman-teman gua. Misalnya contoh musuh masyarakat, lawan masyarakat. Kalau misalnya orang berlomba-lomba, jadi sebenarnya satira itu kayak kalau sebenarnya orang-orang berlomba-lomba jadi sahabat masyarakat, kita balik. Kita jadi lawan masyarakat, kita jadi musuh masyarakat. Buat yang mungkin nggak pernah lihat bahwa ternyata sebenarnya seorang Coki ini orang yang baik gitu ya. Berikut ini kita tampilin video-video kebaikan Coki. Ada dicebokin kucing nih, kita lihat kecebokin kucing. Oke, bagus banget, mulia sekali. Gua ada video nyebrangin nenek-nenek. Wah, udah gue seberangin. Mereka nggak mau nyebrang. Pakai sampan lagi, pakai sampan. Kan effort ya. Jadi ternyata moral of the story-nya berbuat baik boleh, tapi tanya dulu. Dia butuh jangan terlalu inisiatif. Nanti yang ada salah soalnya. Udah diseberangin, neneknya udah sampai di seberang, neneknya lagi bingung, terus dia ngeliat ke bawah, kok pakai sampan? Betul. Ke Pulau Krakatau lagi. Pulau Krakatau. Anjing jauh banget. Padahal di pikiran gue cuma nyebrangin jalan anjing. Karena sampai sejauh itu anjing. Ini tinggal di Lampung. Balikin ini nak. Ini tinggal di sini. Karena itu dia empatinya tinggi sebenarnya. Betul. Ngelihat lingkungan, oh ada nenek-nenek gitu kan, makanya akhirnya dibantu diseberangin. Ini anak kan jiwanya sebenarnya Sosial ya. jiwa sosialnya tinggi. Orang dia pernah kemarin kan ada buka pendaftaran calon manajer Kopdes. Iya. Ya kan? Coki udah mulai terlibat jauh sebelum Kopdes ada. Jadi di saat MBG dan dengan BGN-nya aja, dia waktu itu nawarin diri jadi tes food pertama untuk semua makanan MBG. Oh iya? Iya. Bahkan sebelum Pak Prabowo. Sebelum Pak Prabowo. Benar. Dia duluan. Benar. Cuman ternyata racun aja udah nggak kena. Karena segitu toksiknya. Gitu. Udah kayak baal tubuhnya. Udah baal. Jadi makanan-makanan basi kayak apa gitu nggak mempan sama dia. Jadi dia tetap hidup. Nah, sehat. mumpung kita lagi ngomongin ini. Jadi misalnya podcast gua musuh masyarakat, lawan masyarakat. Kita kan lawan masyarakat namanya. Ya, lawan masyarakat. Kita kan ngundang orang-orang yang dibenci sama masyarakat. Terus banyak orang marah. Lu ngapain ngasih panggung buat orang bodoh atau orang jahat atau orang Sebenarnya semangatnya musuh masyarakat itu adalah husnuzon. Gitu. Jadi kita dia Kristen ya guys. Aslinya. Tahu-tahuan husnuzon.
Gue tahu satu lagi. Apa? Tabayun. Sotoy banget nih orang. Main asal jeplak aja. Loh, enggak. Gue intinya kayak tapi artinya gue tahu tahu ya. dikit. Gue dikit. Jelaskan secara harfiahnya tabayun. Ayo, Oke, coba gue sepengetahuan gue. Iya, coba tahu benar. Kan kita di sini nggak tahu Betul, benar. betul. Kalau husnuzon itu mencoba positive thinking. Betul. Kalau menurut gua tabayun itu satu level di atasnya husnuzon. Kalau husnuzon itu kan kita positive thinking. Kalau tabayun ada aksinya. Oke. Jadi kalau misalnya husnuzon kita baru positive thinking. Kalau kalau tabayun setelah positive thinking kita melakukan aksi apa, kita coba ketemu kenapa sih kita ada effort dari kitanya untuk cari tahu apa yang sebenarnya. Mengclearkan si masalahnya untuk Betul. tahu dari dua sisi. Betul. Sebentar kita kunci jawabannya. Habib gimana? Betul. Betul, oke. 100 buat Ini kuis. Ya kan kita Tiba-tiba jadi tes. kuis. Iya, Pertanyaan tes kedua, pengetahuan. dari tabayun ada berapa huruf Arab, huruf Susah hijaiyah? gak ngerti gua. Huruf hijaiyah dalam tabayun. Tahu teknis Mas. Arabnya yang Arab gundul atau yang ada ininya nih? Keren. Paham loh dia. Keren. Paham loh dia. Gak, Jadi gua lu- tahu dikit aja. Iya tahu dikit, itu cuma tahu Arab gundul kan? Ada Arab gimbal, Arab mohawk, itu juga ada. Selalu tahu ya. Kita suka semua jenis rambut, guys. Tapi menurut lo, Ya. bentar. Gue penasaran. Ini masih berhubungan sama si empati tadi. Boleh. Orang yang psikopat bisa dikatakan adalah orang yang nirempati. Ya. Nah, orang yang nirempati ini berarti dia tidak ada kedekatan dengan Tuhan kah? Lu setuju atau enggak? Nah, kalau menurut gua kita balikin lagi ke definisi klinisnya. Keren loh. Karena loh. Lu dokter. Oh, dibalikin. Justru gue menghindari kita ngomongin klinis di sini. Oh, lo enggak. Karena kita Karena definitifnya aja menurut Ya. Google ya ini ya. ya, karena sepemahaman gua dari kacamata orang awam. Ya, Jadi gua awam tidak melangkahi orang-orang yang punya kepakaran di bidangnya ya. Ya, Kan ya, lo ya. tanya. Sepemahaman gua adalah kalau orang-orang kayak sosiopat atau psikopat itu masuk ke dalam spektrum yang namanya memang mereka lahir dengan ada sesuatu yang snap di sini. Ya. Sehingga menurut gua saat memang mereka lahir ada kelainan genetik, ada kelainan apapun di pikirannya, Yes. nggak fair apapun yang mereka lakukan, yang disalahin lingkungannya atau apa yang mereka percayai. Karena misalnya contoh, ada orang psikopat nih, dan orang lari nanti kesimpulannya kemana-mana tuh. Misalnya ada orang psikopat hanya karena dia mempercayai kepercayaan tertentu, yang disalahin kepercayaannya. Padahal kagak. Karena memang orangnya dari awal ininya udah snap. Berarti Iya. sebenarnya itu orangnya udah sakit. yang Udah salah kelainan fisiologis aktivitas saja. di bagian otaknya, Yes, kan? betul. Jadi menurut gua kalau misalnya kita mau ngomong apakah ada hubungannya psikopat dengan apa yang dia percayai, jauh. Sebenarnya hubungannya adalah kalau ada orang psikopat berarti dari lahir mungkin orang-orang di tempat tinggalnya abai atau bukan abai, kurang terinformasi Iya. mengenai bahwa dia punya kecenderungan untuk kayak gitu Karena- sehingga nggak ketemu pertolongan profesional. Betul. Kan sebenarnya faktornya orang bisa dikatakan psikopat kan ada beberapa tuh. Betul. Satu itu karena ada kelainan aktivitas di bagian otaknya. Ya. Kedua itu kan karena faktor biologis juga. Iya. Ketiga itu ada traumatik. Hmm, Keempat itu faktor lingkungan. betul. Faktor Keren. itu ngebentuk. Bentar. Dia belajar nih. Kontek. Loh, keren ini. Kita berdua belajar dulu. Ngapalin. Doang yang kagak. Enggak diajak. Keren. Enggak, ini gue Keren. cuma pernah tahu. Bener. Iya. Karena gue pernah, waktu itu gue pernah siaran bahas kayak begini juga. Iya. Dengan pakar ya. Betul. Dengan pakarnya. Iya. Makanya kalau menurut gue nih kalau ada orang-orang yang misalnya kasus-kasus kayak gini kan sebenarnya bukan cuma ini, ada banyak banget ya. Iya. Pokoknya dengan variasinya lah. Iya. Menurut gue ketimbang kita ributin keluarganya apanya, ya udah mendingan kita kasih dia ke pertolongan profesional. Itu makanya kalau kasus-kasus kayak gini biasanya di pengadilan manapun, mau di Indonesia atau di luar negeri, yang dicek duluan sama kejaksaan atau pengadilan, jadi tes dulu ini normal. Iya, normal apa enggak? Kejiwaannya. Oh. Karena, nah tapi ini akhirnya jadi disalahgunain nih. Karena biasanya karena banyak orang yang kena kasus hukum merasa kalau dia dianggap gila, sorry bahasa Dibebaskan gua, dari dia bisa tuntutan. dibebaskan dari tuntutan atau hukumannya bukan jadi penjara tapi rehabilitasi tapi di RSJ. Jadi banyak yang jadi pura-pura. Oh. Iya. Padahal sebenarnya maksudnya itu adalah supaya vonisnya sesuai dengan keadaan. Iya. Sebenarnya tujuannya itu Kalau tapi di film-film disalahgunain. Hollywood sih pada akhirnya banyak yang memanipulasi itu. Betul. Ya, Tapi kan dia ada apa? Itu jadi bayar, kebohongan Pak. juga. Ya. Itu jadi bayar lu apa bisa, Pak? Iya. Kalau di film-film Hollywood ya. Lah bener. Dia- Jadi gini,
Kan gini. Lucu banget. Itu dibayar, Pak. Dia udah mulai sadar di film Hollywood. Emang iya, kan gue nonton. Cara Dia ngomong. banyak Dia udah, misalnya. dia tuh udah mulai kayak lu tuh menata nih. Bener. Nggak boleh nih. Soalnya mata lu udah ngomong. Koreksi. Ada beberapa film di pengadilannya itu kan lu butuh vonis ahli. Betul. Untuk menyebut lu dalam tanda kutip sakit atau tidak. Betul. Ya. Nggak sembarang, nggak boleh self diagnose. Iya, bahkan di beberapa film yang polisinya korup, si polisi yang baiknya ini udah kebaca. Kalau saksi ahlinya si dokter ini udah pasti dibebasin nih orang dari tuntutan. Ya. Betul. Karena ini dokter kagak bersih gitu. Oh. Udah kayak gitu. Itu makanya di pengadilan biasanya kalau terdakwa ngasih saksi ahli, nanti jaksa juga bawa saksi ahlinya sendiri. Dan Iya. mereka ada jurinya juga kan. Betul. Ada Kalau juri. kalau di Hollywood ya. Ini di film ada juri. Di film ada kan juri. sistem hukumnya berbeda. Kita nggak pakai sistem Betul. hukum Iya. penjurian itu. Betul. Kita juri kan cuma ada di Idol kan. Betul. Sama Master Chef. Iya, karena nggak lucu di pengadilan. Iya. Saya sih yes, bukan salah juri. Terus teriak-teriak dari Juri. belakang. Juna teriak dari belakang. Waktu kalian 30 menit lagi. Kata hakim. Kok dia nentuin? Pengadilan. Itu siapa? Ya makanya biar nggak salah kan. Iya, maksudnya. betul. Benar. Tapi Ya. sebelum kita lanjut lagi, ini buat pendengarnya Radio Bahlul ya. Ada beberapa informasi penting yang pengen kita sampaikan Weh. juga buat lo nih. Nice. Harga dolar. Bukan. Sorry. Gampang, klarifikasi. Ya kan? Statement, viral, klarifikasi. Lu belum nyampe di titik itu tuh. Iya, belum nyampe di viral. Jangan, Baru jangan, statement. Jangan. Oh iya, jangan sampai. Ih. Nggak enak. Kan gue bilang jangan. Iya benar, Iya. jangan. Jangan. Udah kita belajar dari yang senior. Betul. Kok gitu? Ya. Dia udah berapa kali klarifikasi. Cuman dalam klarifikasinya tetap aja ada bantahannya. Betul. Gitu. Jadi intinya buat pendengar Radio Bahlul ya, gue mau kasih tahu ini kalau misalkan lu bingung pengen nongkrong sama teman-teman ngobrol kayak begini. Tapi santai, lagi lapar. lapar. Pengen snacking. yang satset anti ribet ini pasti bisa jadi solusi. Apalagi kalau bukan Dilan Matcha. Crunchy caramel. Ini adalah salah satu varian dari Dilan Matcha series ya. Nih, taruh. Waduh, Apa itu? jatuh. Rontok. Rontok rambut lu kira. Terima kasih. Jok, lu nggak usah nggak apa-apa. Gak apa-apa gue mau Gua makan. ini. Mau lu? Sih lu ngatur-ngatur. Gue nggak ngatur. Gue sopan. Amit Selama tamu. dia inisiatif makan sendiri aman. Aman cuy. Nggak ada invoice nambah. Iya, aman. Emang lapar. Enak. Ini udah pasti bisa banget jadi solusi karena gampang banget dibawa kemana-mana. Nggak pakai repot juga. Tinggal buka, langsung nikmatin. Rasanya, Kenapa lu? gue lagi ngerasain dulu. Oh gitu. Ada Rasanya, jedanya. pas lu gigit pertama kali, Hah? macanya itu langsung berasa. Abis itu begitu kena bagian tengahnya, karamelnya, nikmat banget. Setuju gua. Terus kan ada karamelnya kental banget tuh. Dan macanya tuh pokoknya enaknya bikin tenang di hati. Jadi buat lo yang suka cemilan yang gampang, Gini. anti ribet, Dilan Matcha ini pas banget. Selain rasanya enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi temen ngemil yang satset dan anti ribet. Jangan lupa buat stok yang banyak, bisa di mobil, di meja kerja, ataupun di tas yang lo bawa ya. Di mana aja pokoknya, jadi kalau mau makan tinggal ambil aja langsung. Tuh, taruh kantong banyak. Kalau Boleh. yang masuk konser HP gitu. Bisa juga itu. Dilan Matcha Crunchy Caramel, enaknya bikin tenang di hati. Gue jujur ya. Gue tuh lagi seneng banget sekarang ngasih tamu. Begini-beginian. Dibanding kita kasih yang pakai toples-toples gitu. Ya. Jadi sekarang gue kalau ada tamu di rumah, ternyata lebih enak ngasih makanan bocah ya. Buat Memang. mereka. Memang. Jadi enggak jadi maksud gue kayak gini-ginian tuh ternyata kemakan sama tamu, Bro. Gue pikir harus kayak, lo tau kan kayak cemilan-cemilan yang lo beli di toko oleh-oleh di Jogja, yang gitu-gitu gue pikir. Ternyata gini-gini mereka doyan kok. Doyan banget. Jadi enak, nyimpen Oke. udah gampang. Kita lanjut lagi obrolannya nih. Seru nih mumpung lagi ada Coki, kita bisa bahas hal-hal kayak beginian, Mal. Ya. Karena interest dia emang situ. Iya, karena kan jarang banget kita siaran bahas hal-hal kayak begini kalau bukan sama yang sumber mistisnya kan. Atau pesugihannya. Makanya bahkan- ada. Iya. Dia bahkan sempet ini. Apalagi nih? Dibilang sama orang-orang. Bukan apa lagi, emang wajar. Lu juga yang berbuat ini. Apa? Coba. Rasa penasaran gue sama Kamal tuh tinggi banget Boleh. sebenarnya. Nggak apa-apa. Dia itu sempet dilabelin Satanis.
Dia bisa baca pikiran gue. Kayaknya emang bener deh. Iya bener. Yang selama ini kita omongin di belakang. Bener dah. Mohon maaf. Itu kan ada prompter. Oh iya. Gue pikir lo pure. Saya baca prompter, Pak. Enggak, Itu gue gede pikir banget, lo anjing. emang bisa baca pikiran gue dan lo emang inspirasi film-filmnya Joko Anwar. Oh. Ya, gue pikir lo semistis itu, ternyata enggak ya. Iya, enggak. Bener kan tapi? Iya. Gara-gara tato lo ya? Gara-gara tato. Lo ngapain? Tapi emang lu ada, tapi kan lu ada simbol-simbol satanis juga kan? Iya. Nih, lihat. Nih aja udah masalah nih. Iya, Iya kan. Banyak lah pokoknya. Semua badan gua ya. Ini ada, ini ngapain? 66. Buat apa? Coba cok. Apa, Cok. coba? Ini apa ini? Ini ya 66. Oh iya. Betul. Ini kan 6666 tuh ya dulu suka kita telepon bukan? Salah. Itu kayaknya enggak tahu. 888 ya? itu 888. Betul. Ya kan waktu itu ya? Iya. Tadinya gua itu pengen- provider setan. Ngapain? Kenapa bukan satanis sama Iya, sekali? enggak. Cuma komplain. Tadinya gue pengen tato barcode. Buat apa? Lo curious? Enggak nikah sama Curis Oh, jadi. Jadi gampang, cuy. Enggak maksud gua. Gitu. Ini tuh Mm-mm. jujur sama gua ya. Ya. Pertanyaan gue simpel. Lo Ya. bikin ini Mm-mm. karena ini atau Mm-mm. karena ini? Pasti karena inilah. Anjir. Karena Kenapa sih lu? Berarti urusannya belief, bukan logis. oh bukan. Ah, nggak ngerti pertanyaan gue bener ya? Lagian dia nanya. Orang baru jawab setengah. Disimpulin sendiri. Kalau orang nggak Lo jelas. karena pengen aja suka gambarnya, Bukan. atau karena keyakinannya Bukan, gitu loh. bukan. Karena emosional maksudnya. Keinginan NATO itu sebenarnya karena kita datangnya itu bukan dari logika tapi dari pengen aja. Kayak tiba-tiba lo pengen makan nasi Iya. goreng. Kayak lo pengen apa. jadi bukan Paham dari natonya, logika. Iya. gambarnya. Oh enggak, gambarnya karena memang gue suka. Jadi kan emosional. Kalau suka kan bukan sesuatu yang bisa lo jelasin pakai logika. Iya, kayak lu tiba-tiba suka sama apa? Apa? Teletubbies? Iya. Ngapain gue suka baca lepas? Umur berapa gue? Gak tahu. Dan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, Mal. Kenapa lu? Masa gue masih nonton Teletubbies? Kalau lu begitu cuman takut kita nggak temenin, tenang kita nggak pilih-pilih temen. Demi Allah gue gak takut ngeri temen-temen lu berdua. Biasa aja. Dan kita ada surprise untuk Kamal. Oh ya Allah, ya Allah. Lala. Yang datang Lala Widi. Lalu waduh. Rahmat. Dulu yang viral Rahmat. Winky, Dipsy, Lala, Rahmat. Anjing itu gak jelas banget anjing. Rahmat siapa anjing? Ya kalau gua balik lagi kenapa gua NATO sebenarnya karena gua seneng. Terus kalau misalnya ditanya alasannya kenapa nggak ada jawaban logis atau apapun sebenarnya ya karena gue seneng dan karena gue seneng ya gue lakuin dan pada saat itu nggak ada yang gue ngerasa nggak ada yang Yang kursi goyang. loh bukan Apa? nggak ada yang kursi goyang Itu lagu. nggak ada nggak ada yang masalah orang tua gue juga nggak masalah Gue gak masalah Iya. dengan tatonya. ya tapi gambarnya Gambarnya, apakah lu tertarik dengan hal-hal itu? kalau dari ini kan desain- konspirasi semua itu. kalau dari desain gue suka. Karena memang lu tuh lebih ke arah sana. Iya, karena oh ya satu lagi, kalau lu punya tato, apalagi misalnya gambar-gambar satanis, itu tuh salah satu hal yang paling oke untuk mulai percakapan. Gini, gue tuh orang yang paling gak suka kalau ada dead air. Mau itu di syuting atau itu di kehidupan sosial pada umumnya. Iya, oke. Iya. Kalau lo dateng, terus tato-tatonya gambarnya aneh-aneh. Iya. Setidak-tidaknya Orang nanya itu. itu akan jadi pemicu Iya, trigger buat pick up line gitu. Yes. Keren tato lo, gitu kan? Biasanya sih enggak, serem tato. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa gue tato gambar-gambar setan? Sebenarnya salah satunya adalah untuk ngejagain supaya gue mau nggak mau olahraga. Nih alasannya nih. Gue kan ada tato Lucifer di sini. Iya. Ya kan? Dulu gue sempet gemuk banget. Terus? Habis itu gue ngaca. Terus gue ngeliat, anjir kalau tato gue setan tapi setannya tembem kan agak jelek. Betul. Mohon maaf nih. Apalagi kalau gue di klub lagi mabuk, setannya gemuk-gemuk gitu kan jadinya kurang. Makanya karena gue udah, menurut gue tato tuh komitmen seumur hidup. Jadi mau nggak mau gue harus kardio, gue mau harus olahraga. Oh, Kan nggak harus jadi setan. motivasinya dari situ. Salah satunya. Ya itu, Kan nggak harus setan kalau buat urusan ngingetin lo olahraga, nggak harus setan. Ya, itu Lo kan- kan bisa gambar macan kalau lo gemuk jadi babi. Ngerti nggak? Banyak hal Terakhir nggak kali harus Jauh banget, Mal. Makan jadi babi. Bukan kalau dia gendut kan macannya jadi enggak, masalahnya Jadi gini. gitu kan? Terakhir kali gue pakai sesuatu yang berhubungan dengan babi viral. Oh, maksud gua,
lo bisa gambar ular. Tahlul sih. Lo bisa gambar ular, Ya, ya kan misalnya. Kalau emang kebutuhannya untuk keren-kerenan dan lo untuk menjaga supaya shape Karena tetap kayak gitu. Gue secara desain suka yang kayak gitu. Gua Tapi suka kan ular juga termasuk bagian dari salah satu Lucifer juga betul. kan. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau lo mau cari-cari apapun, kelinci juga kalau lo mau cari-cari pasti Ada cocok definisinya. loginya. Iya, Tapi lu tuh kayak bener-bener terang-terangan nih 6666 Ya, terus ya, gambarnya ya. devil gitu mungkin salah satu alasannya supaya lebih on brand kali. kan. Oh, On brand iya. apa? Supaya on Malunya. brand, iya sama. Nggak, tapi lo ngulik gak semua ini? Lo suka baca-baca mereka nih? Iya suka. Tentang Lucifer lo suka. Tapi kayaknya kita harus bedain deh. Kayak misalnya hanya karena kita suka belum tentu kita percaya, itu dua hal yang berbeda. Kayak misalnya contoh tuh, gue suka sama Marvel Universe, gue suka sama DC Universe. Tapi kan gue nggak percaya Iron Man ada. Gue cuman suka sama lore yang iya. Lu gak cuman percaya Iron Man ada. Ya nggak Tuhan aja lu gak tuh. Tapi bener sih, gue juga suka sama presiden tapi gue gak percaya gitu. Ya nggak apa-apa. Iya, tadinya. Iya, it's okay. Menurut gue kayak Suka bukan berarti percaya. betul. Dan menurut gue salah satu kenapa gue pengen punya tato banyak tuh karena gue suka tanda kutip ya, ngebalik-balikin gambar. persepsi. Ya satu, gue suka seninya, tapi gue juga suka ngebalik-balikin persepsi. Kayak gue seneng ngelihat reaksi orang saat stereotipnya begini tapi ternyata begitu. Kontradiksinya berartinya. hal-hal yang Paradoks. ya yang bertolak belakang lah ibaratnya. Betul. Tapi lu tahu nggak sekarang lagi ada satu berita yang ramai juga sebenarnya, yang lagi banyak diomongin sama orang. Apa lagi? Gua kalau ngomong ini sebenarnya relate Ya. sama lu, kenapa? Karena lu melek sama sosial media kan. Ya. Gua kalau cerita sama Kamal kadang apaan lagi tuh? Kebanyakan update-nya ya. Apaan lagi Ngerti gitu gua. kan. Ritual Gunung Kawi, Ya. ya kan? Ya. Itu lagi rame Lihat banget. lo berdua. Lihat. Apa itu? Masalahnya lagi rame di sosmed. Lagi rame itu. Ya apa itu, ngapain pesugihan buat jabatan atau Masalah apa gitu? perceraian soalnya. Awalnya dari situ. Ya. Kan? Lu lihat gak? Nah, bingung kan lo? Nggak, siapa yang mau cerai? Jadi Gunung Kawi sih? kita kayaknya harus kasih satu sesi. Kita harus kasih sesi. Nama sesinya adalah VT kayak 2 menit. Update informasi terbaru ke Kamal. Iya benar. Bener. Jadi ini dia VT-nya. Padahal nama Viti kebaikan lo tadi tuh. Akhirnya jahit. Nggak, apa itu nggak tahu gua. Jadi ada satu artis lah. Ya. Iya. Pasangan. Ternama. Ternama. Gue kenal. Kenal. Sekelas gua aja kenal. Ya udah. mungkin nggak tahu lu. Berarti Ya gue nggak tahu ya lo pernah acara bareng apa enggak sama dia ya. nggak, maksudnya gue tahu, bukan yang selebgram gitu-gitu. Bukan artis. Artis parah. lama, ya? artis lama. Oh lama. Oke, Artis terus lama. cerai dia. Bercerai. Nah, Artinya. usut punya usut. Bentar, yang laki, yang artis yang cewek apa yang cowok? Dua-duanya. Oke, Oh, terus. kepo. Nanti Kan aja. pengen update Cerita gua. dulu, cerita Iya, dulu terus, aja. terus. Bercerai. Ah, Nah, usut punya usut. Ternyata ada satu konten YouTube-nya si cewek ini beserta dengan si Krunya. adeknya. Ya. Adeknya si laki ya. Ya. Adeknya si laki ke Gunung Kawi. Katanya cuma buat konten. Tapi ternyata kalau dilihat-lihat, kok ada omongan-omongan yang bocor dan segala macam gitu-gitu. Pak Coki, gimana tanggapan Anda tentang kasus tersebut? omongan bocornya tentang apa? Jadi ada dugaan, dan ada tuduhan bahwa si artis ini datang ke sana untuk melakukan sebuah ritual. Ritualnya untuk cerai. Kurang tahu. Bukan itu doang. Dan untuk menjawab pertanyaan lo, ini dia kuncen Gunung Kawi. Ada, kita nggak ada yang kenal itu. Terlalu Lo siapa mistis. tahu? Lo siapa ini tahu? Nah, tapi mas-mas ini mirip kuncen Gunung Kawi juga. Lo bener gak? Lawakan dia. Pantangan dia nyukur. seingat gue. Dia nggak boleh nyukur seumur hidupnya. Tapi lu percaya nggak, Cok, sama ritual Gunung Kawi gitu? Jujur gue enggak lagi, men. Nggak percaya sama Enggak sekali? percaya gue. Itu yang membuat gue dia paradoks. Dia lebih suka yang dari luar daripada yang lokal. Padahal yang lokal banyak banget loh. Bukan, Oh, jadi kayak exorcism gitu-gitu lu Gak percaya gue. Sama Gue juga. suka, gue seneng. Walaupun gue gak percaya, tapi gue seneng. Iya, excited aja dengan itu, tapi Nah, tidak percaya. lagian juga ya, menurut gue, kalau memang pesugihan itu betul dan bisa mendatangkan kekayaan, yang harus dilakukan sama pemerintah kita cuma satu. Ya itu. Kejar pajaknya. Iya, pajak Gunung Kawi namanya. Iya, pajak pesugihan. PGK. Berapa itu potongannya? Nah itu coba. Itu menurut gue ya, pesugihan-pesugihan di Gunung Kawi harus dikejar, harus diawasi OJK. Jadi banyak pesugihan Gunung Kawi, gunung apa, nanti ada sudah sertifikasi OJK. Sertifikasi OJK. Jadi orang tenang. Jadi Bukan investasi nanti bodong. kalau dia ngiklan di radio, pesugihan Gunung Kawi Iya. diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Iya betul.
dan lembaga bank Itu kan sebenarnya Lembaga penjamin simpanan. sebenarnya kan itu kan Bitcoin versi gaib, Cuk. Bitcoin. Atau kripto. Bener sih. Kalau Gunung Kawi kan dari zaman bapak kita kecil pun udah ada fenomena itu. Tapi rata-rata itu untuk kekayaan memang, jabatan, kekayaan gitu-gitu. Dan sampai Lu sekarang percaya sama itu? bukan percaya. Kalau ke gue masalahnya bukan percaya atau nggak percaya. Tapi emang ada orang yang ngelakuin Exposure-nya itu. sampai sekarang belum berhenti. Oh. Gitu intinya. Dan gue nggak pernah ngedenger Gunung Kawi yang dibanggain sama pecinta alam gitu, ngerti gak lo? Jadi lebih sohor magisnya dibanding kalau dia tuh gunung dan dia bisa kita daki gitu misalnya ibaratnya. Dan kasihan kan sebenarnya kan. Maksud gua padahal di Gunung Kawi gue yakin juga punya keindahan alamnya yang sebenarnya bisa dieksplor. Tapi akhirnya orang karena mitos-mitos kayak gitu. Jadi takut juga ke sana, takutnya dilabelin kayak begitu. Tapi di dalam cerita-cerita kayak gitu kan biasanya selalu membutuhkan tumbal kan. Betul. Kenapa harus ada tumbal? Nah, kali ini gue punya unpopular opinion. Apaan? Mengenai tumbal. Oke. Gua nggak ngerti bagaimana mekanisme pertumbalan. Gue disclaimer dulu nih. Tapi menurut gua, kalau misalnya bayarannya adalah kita sukses, cabang restoran kita di mana-mana, tapi kita harus numbalin satu keluarga kita, gas. Kenapa? Kan di keluarga kita ada satu yang paling asu kan? Masalahnya kan nggak pernah dipilih yang Di paling semua benci. keluarga pasti ada satu yang kita dalam hati merasa tahu gua. fungsimu apa? Anggota keluarga yang tidak disukai kan. Siapa tahu dialah yang setiap malam mimpi Gunung Kawi adalah. Ya, kita kan nggak tahu. Paham gua. Ini sempat kita bahas on air ya Pak ya. Iya. Urusan jadi waktu itu kan gua Ini kedatangan. jokes saja, ini jokes. Gua kan kedatangan bank, Iya. kedatangan bank. Terus lagi ngomongin jaminan-jaminan. Ya. Pak, boleh nggak jaminan bank itu anggota keluarga yang kita tidak sukai? Ya, Betul. kita sebel. Karena ya gitu, karena nggak manfaat soalnya. Mendingan dia daripada rumahnya gitu kan. Dan tumbal tuh biasanya harus yang kita sayang. Jadi saran gua, kalau lu mau Berarti lu harus pesugihan, bukan masalah introvert, lu pura-pura sayang sama yang lu bikin gedek gitu. Ngerti nggak? Lu dateng ke pesugihan itu, misalnya gua gedek sama lu, ya Pak, tapi please Pak, jangan ambil coki sebagai tumbal Pak. Saya sayang banget sama Gak coki. bisa. Coki dari dulu tuh neteknya sama saya Pak. Tolong, Gak Pak. bisa lepas Pak. Sampai sekarang gak bisa disapi Pak. Iya. Akhirnya kan mbahnya kan juga bilang, ya udah mohon maaf tapi nggak bisa, harus coki. Harus coki. Ya Bapak. Makasih Pak. Soalnya gue tuh nggak tahu ya. Ini kan pikiran-pikiran begonya gue aja sebagai orang awam ya. Soalnya misalnya contoh nih, lo pesugihan, apapun pesugihannya lah. Ya. Berasumsi itu betul ya. Berasumsi itu betul. Misalnya kita pesugihan, terus misalnya tempat makan lo berhasil nih. Terus lo buka cabang di mana-mana. Kan banyak orang yang kerja sama lo. Betul. Terus waktu banyak orang yang kerja sama lo, kita kan nggak tahu gajinya itu misalnya dia pakai untuk nyokolain anaknya. Atau mungkin akhirnya orang tuanya jadi bisa punya rumah. Betul. Atau dia bisa memberangkatkan orang tuanya pergi kemana. Umroh atau Ya, apa atau gitu. apapun lah, gue nggak ngerti. Nah abis itu kan tapi di satu sisi kita ngorbanin satu. Lu pilih mana? Satu untuk semua atau semua untuk satu? Wah, gila. Dia ngomonginnya udah sampai penyerapan tenaga kerja nih. Betul. Udah sampai ke situ. Makanya perlu OJK, Cuk. Kalau gue sih sebenarnya harus diawasi supaya ini bisa ada sistem dan mekanismenya. Omset. Bukan sih. MOU. Oh, MOU. Oh, ada perjanjiannya. Ya, jadi nanti kalau lo mau pesugihan, siapa tahu 20 tahun lagi kita bawa legal. Ke Gunung Kawi ada legal. Tapi Oke, kita berarti gini Cok, lo kan paham nih kasusnya. Iya. Kasus Gunung Kawi lo paham dong, ya kan? Iya. Lo di tim mana? Istri apa suami? Anjing lah. Lu nganjingin Bukannya gua, itu istri sama istri. Ini closing yang bagus nih. tolong close up dong, bukan nggak ngerti nih.